Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Mantan Menteri Roy Suryo menjalani pemeriksaan terkait kasus meme stupa Candi Borobudur yang dibikin mirip dengan wajah Presiden Jokowi. Roy Suryo yang terkenal pemberani, sangat tajam berpikir, dan selalu semangat, sehat, diberitakan sangat lemas di dalam pemeriksaan polisi itu. Bahkan jatuh pingsan. Setelah itu pun tidak mampu jalan, harus memakai kursi roda. Tekanan yang besar terhadap kekeliruannya ternyata tidak pernah dia harapkan. Itu menjadi tekanan yang terlalu ekstrim bagi dia. Saudara, kita tentu mengharapkan bahwa segala sesuatu dalam hidup kita berjalan normal, lancar, indah. Tetapi keadaan yang buruk, ekstrim, sangat panas dapat terjadi sewaktu-waktu. Bahkan suatu keadaan yang sangat berat dan ekstrim dapat terjadi karena Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya 53 ayat 10 katakan, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya." Apakah Anda perhatikan? Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Siapa dia? Hamba Tuhan, bukan orang jahat, bukan musuh Tuhan, bukan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada beberapa contoh di Alkitab. Yang pertama, yang paling besar adalah Ayub. Dia ditimpa malapetaka yang ekstrim. Kehilangan segala harta miliknya, hidup miskin, kesakitan, dan tersiksa oleh karena bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Jelas Tuhan berpangku tangan ketika setan menghajar Ayub habis-habisan. Yang kedua, Abraham. Dia mendapatkan perintah Tuhan yang ekstrim, yaitu membunuh Ishak putranya. Bukan domba untuk menjadi korban bakaran, tetapi anak andalannya yang mana seluruh cinta kasihnya terfokus. Bukankah Tuhan membenci pembunuhan sesama manusia? Bukankah Tuhan melarang korban anak-anak? Tuhan bersikap sangat aneh, yang ekstrim. Yang ketiga, Hosea. Dia diperintahkan Tuhan untuk menikahi dan mencintai kembali istrinya yang telah melarikan diri, berzina, dan memiliki anak dari laki-laki lain. Hosea berhak untuk meninggalkan wanita itu dan menikahi wanita yang setia. Tetapi jelas Tuhan menyuruh Hosea menginjak-injak perasaannya sendiri dan menyambut baik kekasih yang telah berselingkuh dan kotor. Saudara, perhatikan. Yang pertama, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa. Dia berhak menentukan apa yang hendak dia lakukan. Dia berhak memerintahkan apa yang dia hendak perintahkan. Yang kedua, Tuhan adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Apapun keadaannya, hal ini tidak pernah berubah. Kalau suatu keadaan yang sangat buruk dan ekstrim terjadi pada kita, itu pasti bukan karena dia tidak mengasihi kita, melainkan karena Tuhan punya maksud yang genting bagi kita dan bagi dunia. Yang ketiga, kita adalah Allah Tuhan. Kita harus mengizinkan Tuhan melakukan apa saja kehendaknya melalui kita untuk keselamatan dunia. Mungkin seperti Ayub, Tuhan sedang menggunakan kita sebagai alat bukti kepada alam semesta tentang kesetiaan sejati kepada Tuhan. Mungkin juga seperti Abraham, Tuhan hendak menggunakan kita sebagai perumpamaan tentang betapa besar pengorbanan yang Tuhan berikan ketika putra mahkota surga mati di kayu salib dan menebus manusia dari dosa-dosa. Mungkin juga seperti Hosea, yaitu Tuhan hendak menjadikan kita sebagai alat peraganya untuk mengajar dunia tentang cinta kasih Tuhan yang tidak pernah berubah,
apapun pengkhianatan dan kejahatan kita, asalkan kita mau kembali kepadanya. Saudara, kita mungkin tidak mengerti sikap Tuhan. Tetapi apapun yang terjadi, janganlah tinggalkan Tuhan. Jangan kita bersikap ekstrim, menghina Tuhan, kecewa, patah semangat. Percayalah dan setialah senantiasa kepada Tuhan, karena Tuhan selalu dekat dan sedang menjadikan kita dahsyat. Itu